Ada beberapa bukti yang sudah kita terima terkait dengan surat undangan, terkait dengan name tag, terkait juga dengan video yang ada di lapangan yang sudah beredar di sosial media maupun media nasional yang menjelaskan terkait dengan fakta-fakta bahwa di sana di acaranya dugaan kami adalah bukan silaturahmi tapi dukungan deklarasi terhadap paslon 02 Prabowo Gibran. Kita sudah melihat bukti-bukti tersebut dan ini kita sedang inventarisir. Tentunya dugaan ini akan kita laporkan. Yang perlu kita sampaikan bahwa ini adalah proses pemilu yang kita harapkan semua para pihak harus mengikuti aturan main. Dan kita juga sangat menyayangkan kejadian kemarin dan kita juga pun tahu bahwa kepala desa juga pun tidak tahu bahwa ada larangan. Di sini kan kita sangat menyayangkan kan melibatkan para kepala desa yang mereka juga pun sebenarnya belum mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu 2017 di pasal 280, 282 itu ada larangan bahwa perangkat desa, kepala desa dilarang untuk mengikuti kampanye. Kita ikuti aturan main sehingga apa? Semua politik ini berjalan, semua proses pemilu ini berjalan riang gembira. Jangan ada drama-drama seperti ini dan kami tidak mau masyarakat melihat hal-hal yang seperti ini. Halo Tribuners, Anda saat ini sedang menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya, Fiatio Konibili. Tribuners, sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menyatakan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Deklarasi para perangkat desa tersebut dilakukan dalam acara bertajuk Silaturahmi Nasional Desa 2023 yang diselenggarakan di Indonesia Arena di kawasan GBK Jakarta pada Minggu 19 November 2023. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka turut hadir dalam deklarasi tersebut, Tribuners. Dan deklarasi tersebut mendapatkan sejumlah kritikan karena mengerahkan aparat desa untuk mendukung Prabowo Gibran. Ketua Bawaslu RI Rahmat Baja menyatakan bakal memanggil panitia acara Desa Bersatu. Kemudian kubu Ganjar Mahfud bahkan siap melapor ke Bawaslu buntut acara Desa Bersatu tersebut. Dan terkait dengan kubu Ganjar Mahfud yang akan melaporkan deklarasi tersebut ke Bawaslu, kita akan minta update-nya Tribuners kepada Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, yang sore ini sudah tersambung dengan kami melalui Zoom. Halo, selamat sore Bang Roni. Selamat sore Via, apa kabar? Selamat sore. Ya, kabar baik Bang. Abang gimana Bang? Kabar sehat Bang sore ini Bang? Kabar sehat, kabar baik Via. Terima kasih. Siap. Makasih juga ya Bang ya waktunya nih di tengah jadwal padat, mengingat kemarin pernyataan Abang menyatakan bakal melapor ke Bawaslu. Apakah hari ini sudah dilaporkan atau seperti apa Bang update-nya? Boleh diberikan informasi terkininya Bang kepada Tribuners. Ya, kita saat ini tim hukum sedang menyusun alat bukti. Ada beberapa bukti yang sudah kita terima terkait dengan surat undangan, terkait dengan name tag, terkait juga dengan video yang ada di lapangan yang sudah beredar di sosial media maupun media nasional yang menjelaskan terkait dengan fakta-fakta bahwa di sana di acaranya dugaan kami adalah bukan silaturahmi tapi dukungan deklarasi terhadap paslon 02 Prabowo Gibran. Kita sudah melihat bukti-bukti tersebut dan ini kita sedang inventarisir. Tentunya dugaan ini akan kita laporkan. Yang perlu kita sampaikan bahwa ini adalah proses pemilu yang kita harapkan semua para pihak harus mengikuti aturan main.
Dan kita juga sangat menyayangkan kejadian kemarin dan kita juga pun tahu bahwa kepala desa juga pun tidak tahu bahwa ada larangan. Di sini kan kita sangat menyayangkan kan melibatkan para kepala desa yang mereka juga pun sebenarnya belum mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu 7 2017 di pasal 280, 282 itu ada larangan bahwa perangkat desa, kepala desa dilarang untuk mengikuti kampanye. Nah, hal-hal seperti ini kita sampaikan agar tentunya Bawaslu berperan aktif melakukan pemeriksaan, penyelidikan, tentunya ini untuk memberikan pembelajaran atau memberikan edukasi kepada publik bahwa sudah ada aturan main yang sudah ada. Tentunya ini untuk membuat proses demokrasi tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Seperti itu Mbak Fia. Oke, siap Bang. Dan tadi Abang sudah menyatakan bahwa ada bukti-bukti yang sedang disiapkan, tapi bukti yang tidak terbantahkan apa Bang yang sedang disiapkan ini Bang? Saya pikir semua publik sudah melihat ya di dalam video ada di LED yang menjelaskan sambutan calon wakil presiden dan juga beberapa video di situ terlihat ada APK paslon 02 dan juga kita mendapatkan video adanya juga pun ajakan maupun memberikan dukungan kepada paslon ini. Nah, ini yang sebenarnya kita sangat menyayangkan seperti ini dan kami mau menyampaikan kalau kami di tim Ganjar Mahfud itu patuh terhadap regulasi. Kami percaya bahwa demokrasi harus berdasarkan nilai, punya etika. Kalau hal-hal seperti ini yang dimunculkan di depan publik, ketika melanggar etika, melanggar aturan, publik, masyarakat juga pun bisa menilai. Oke Bang, berarti ini yang pertama terkait dengan istilahnya nih kampanyenya kecepatan gitu ya Bang ya, belum waktunya udah kampanye ya Iya. Bang ya? Ya, ini juga pun mau kita sampaikan seruan kepada semua pihak untuk mengawal dan menjaga pemilu ini agar bisa berlangsung jurdil. Kalau mengutip Caimin menyampaikan bahwa silakan difoto dan diviralkan kalau ada kecurangan. Kami juga di tim TPN sudah membuka hotline dan juga sudah membuka posko-posko untuk pengaduan masyarakat. Agar apa? Agar kita mengawal proses pemilu ini berjalan jujur dan adil. Itu yang paling penting ya. Oke siap Bang, kayaknya CS banget nih ya Bang, sama kubu Amin Bang. Ya, kita kan melihat bahwa ini adalah proses demokrasi yang harus kita jaga bersama. Pak Mahfud, Pak Ganjar merupakan pasangan yang lahir dari buah demokrasi, dari buah reformasi. Pak Ganjar maupun Pak Mahfud di sini juga menjelaskan bahwa kami punya komitmen terhadap penghormatan terhadap hukum, terhadap aturan main yang sudah ada. Jadi kami juga pun mengharapkan semua pihak, para pihak maupun paslon maupun juga pun penyelenggara maupun pengawas, ayo kita ikuti aturan main sehingga apa? Semua politik ini berjalan, semua proses pemilu ini berjalan riang gembira. Jangan ada drama-drama seperti ini dan kami tidak mau masyarakat melihat hal-hal yang seperti ini menjadi contoh yang tidak baik dalam proses demokrasi kita. Oke siap Bang. Bang berarti ini laporan pertama dari pihak TPN kepada Bawaslu ya Bang ya? Karena kan sebelumnya kita juga mendengar pernyataan dari Sekjen PDIP Pak Hasto terkait dengan banyaknya tekanan-tekanan untuk kubu Ganjar Mahfud. Apakah ini titik kemarahannya sehingga melaporkan ke Bawaslu atau sebelumnya sudah ada laporan-laporan terkait mungkin tekanan-tekanan yang diungkapkan itu ya Bang? Kami pikir bahwa kami menggunakan hak kami sebagai warga negara Indonesia dan kami taat terhadap hukum, taat terhadap konstitusi. Jadi melalui sarana atau jalur melalui laporan ke Bawaslu adalah kami menggunakan hak kami sebagai warga negara Indonesia. Terkait dengan hal seperti ini, kembali lagi ya, kita mengajak agar semua perangkat desa maupun aparat agar menjaga netralitas.
dan paling penting adalah kita menjaga proses demokrasi ini secara baik. Kalau kemarin kita sudah melihat bahwa ada proses di MK, ini kan menjadi catatan bahwa di dalam putusan 90 ini yang berawal mengakibatkan hal-hal yang membuat masyarakat melihat bahwa proses demokrasi ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke Bang, berarti pencopotan baliho apakah mungkin juga akan dilakukan jalur hukumnya Bang atau gimana Bang? Ya, terkait pencopotan baliho, kami sudah koordinasi dengan teman-teman TPD. Kalau ada hal yang tidak sesuai, yang mencopot juga atribut kita, tetapi ada partai lain yang tidak dicopot atributnya, tolong juga pun sampaikan kepada Bawaslu yang merupakan sarana yang sudah diatur di dalam undang-undang ya. Dan kami berharap juga pun Bawaslu bersikap juga pun netral dan bersikap adil dalam hal penertiban APK. Jadi sehingga seperti ini masyarakat melihat bahwa ini semua sudah berjalan sesuai dengan aturan main. Oke, siap Bang Roni. Apakah Bang laporan ini juga sebagai bentuk kekhawatiran gitu Bang dari kubu Ganjar Mahfud terkait mungkin ketidaknetralan atau juga ini sebagai salah satu cara untuk mencari simpati untuk mendapatkan suara yang lebih banyak lagi seperti apa Bang? Kami pikir ini adalah bukan hanya kami saja ya, para akademisi, budayawan, kemudian dosen, kemudian mahasiswa, yang punya kepentingan bersama menjaga proses demokrasi ini. Jadi kekhawatiran ini muncul tidak hanya muncul begitu saja. Soalnya kita lihat beberapa peristiwa belakangan ini membuat menjadi kita aware bahwa kita harus jaga pemilu ini supaya berjalan sesuai dengan aturan main. Dan ini menjadi pelajaran juga untuk masyarakat sehingga mengetahui bahwa ada toh aturan main yang memang sudah diatur dan juga sudah ada undang-undang. Nah, hal-hal seperti ini kan perlunya kita memberikan edukasi. Sekali lagi, ini bukan kami dalam hal ini menentang dengan kegiatan-kegiatan dari kepala desa. Kami juga pun sangat menghormati teman rekan-rekan kepala desa. Tapi sekali lagi bahwa proses demokrasi ini jangan sampai tercederai. Dan kita berharap bahwa nantinya kalau Bawaslu menyelidiki kasus ini tentunya harus secara objektif juga melihat bukti-bukti yang sudah ada dan ini menjadi masukan dan menjadi petunjuk untuk bagaimana kasus ini di dalam pemeriksaan di Bawaslu. Oke, siap Bang Roni. Nah, Bang, selanjutnya kalau misalnya 2019 kita tahu banget dengan dengan politik identitas ya Bang ya. Kalau sekarang kan ini kita banyak ya Bang ya problematikanya terkait dengan intervensi kekuasaan besar atau dan lainnya. Kalau menurut Bang Roni sendiri bagaimana Bang sekarang dan dari sisi hukumnya dari tim TPN Ganjar gimana Bang? Ini kan bermula dengan adanya putusan MK 90 dan juga ada putusan MK di mana menjadi polemik karena ada paman dan keponakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga pun ada pernyataan dari pimpinan tertinggi presiden yaitu akan cawe-cawe di dalam proses pemilu ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Dan sekali lagi ya, bahwa kami mengajak seluruh pemilih kami, pendukung kami agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang main yang sudah ada. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud berkomitmen menjalani atau mengikuti proses pemilu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud di dalam visi misinya adalah menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan juga perlu kita sampaikan bahwa komitmen kami adalah menjaga hukum dan juga terus memperkuat institusi-institusi hukum dan juga tidak akan mengintervensi badan peradilan. Oke siap Bang, karena ini masih mengumpulkan bukti-bukti berarti ya Bang, jadi kapan Bang akan realisasinya untuk melaporkan ke Bawaslu kira-kira Bang? Nanti disampaikan Pia ya, segera. Oke, siap kalau gitu Bang Roni. Terima kasih ya Bang obrolan kita sore ini. Selamat kembali beraktivitas lagi buat Bang Roni.
Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, terkait dengan deklarasi para perangkat desa yang menyatakan dukungan untuk Prabowo dan juga Ganjar. Salah lagi. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, terkait dengan dukungan para perangkat desa kepada Prabowo dan juga Gibran. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Saksikan informasi terupdate lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.